Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin faja'alahu nutfatan fi qararin makin fakhalaqan nutfata 'alaqah fakhalaqal 'alaqata mudghah fakhalaqal mudghata 'izama fakasawal 'izama lahma summa ansha'ahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin hamilil barakati lil alamin allazi jahada fil laili wan nahari liqiyamiddin. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih pada malam hari ini. Tak terhitung nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Semoga kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah secara maksimal sampai akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berjuang siang dan malam, pagi dan petang, menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyebarluaskan, untuk memperjuangkan agama Islam ini, agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada malam hari ini, malam yang ke-17 bulan Ramadan, ini merupakan sebuah malam yang sangat penting. Kenapa? Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Qur'an ini merupakan titik permulaan, titik perubahan peradaban umat manusia. Titik di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul yang terakhir sekaligus penutup daripada para Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti yang nyata, serta merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an dari malaikat Jibril pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Kemudian para sahabat Rasul mengajarkan Al-Qur'an kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan Al-Qur'an kepada para tabi'ut tabi'in. Setelah itu para tabi'ut tabi'in terus-menerus mengajarkan Al-Qur'an kepada para ulama. Terus-menerus diwariskan hingga hari ini. Kita semua dapat membaca Al-Qur'an secara keseluruhan, secara lengkap, tanpa dikurangi satu kata pun, tanpa dirubah satu kata pun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-35. Summa awrasnal kitabal lazi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih
dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsi, maka di antara mereka zalimul li nafsi, ada yang menzolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada juga yang masih terombang-ambing. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada juga yang berlomba-lomba menuju kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, mereka itulah yang mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi 3 golongan dari para hambanya yang diberikan warisan berupa Al-Quran. Dari para hambanya yang telah menerima Al-Quran dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah zalimul li nafsi, yaitu menzolimi dirinya sendiri. Ini adalah golongan umat muslim yang telah sampai kepadanya Al-Quran, namun Al-Quran bagi mereka hanyalah bacaan semata. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan itu tidak masuk ke dalam lubuk hati mereka. Bahkan bacaan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Bacaan itu hanya sekedar dibaca, hanya sekedar bacaan Al-Quran. Mereka tidak mentadaburinya, tidak mempelajarinya, atau bahkan mereka tidak melaksanakan ajaran syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran telah sampai kepada mereka, namun sholatnya masih belum sempurna, puasanya masih belum sempurna, masih lalai dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Maka inilah golongan yang zalimul li nafsi, menzolimi dirinya sendiri. Maka alangkah ruginya kita apabila kita telah mendapati Al-Quran, kita telah menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan warisan Al-Quran, namun kita malah menjadi zalimul li nafsi, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Kemudian golongan yang kedua, yaitu muqtasid, golongan pertengahan, golongan yang masih terombang-ambing. Ini adalah golongan yang belum istiqomah. Ia mungkin berbuat kebaikan di siang harinya, namun ia berbuat maksiat di malam harinya. Atau mungkin sebaliknya, ia berbuat kebaikan di malam harinya, namun ia bermaksiat di siang harinya. Ia berbuat maksiat kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muqtasid, ya, golongan pertengahan, yaitu golongan orang-orang yang masih terombang-ambing dalam mengamalkan Al-Quran. Maka sebaiknya kita, para hadirin sekalian, kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sabiqum bil khairat ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin sidang jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila pada hari biasa, jika kita membaca Al-Quran, 1 ayat dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan lagi pahala bacaan Al-Quran kita. Hadirin sidang jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Tradisi para ulama terdahulu, apabila mereka telah memasuki bulan Ramadan, maka mereka menutup sementara kajian-kajian hadis mereka. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bisa menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali dalam sehari. Sehari di siang hari, dan kemudian sekali lagi di malam harinya. Imam Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau menutup dahulu kitab-kitab hadisnya. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran, bulan istimewa Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, apabila seorang muslim
telah selesai menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat, 60.000 malaikat pada saat itu mendoakan kebaikan untuknya. Betapa banyak kebaikan yang diterima oleh seorang muslim apabila ia menghatamkan Al-Quran. Terlebih lagi pada bulan Ramadan. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man syagalahu qira'atul Qur'ani aniz zikri wa mas'alati a'taituhu afdalus sawbis sa'ilina. Barang siapa yang telah menyibukkannya membaca Al-Quran sampai ia lupa dari zikir kepadaku dan berdoa kepadaku, maka aku berikan kepadanya pahala yang terbaik dari orang yang rajin berdoa. Maka seorang muslim apabila ia rajin membaca Al-Quran sampai ia lupa untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh waktunya habis untuk membaca Al-Quran, habis untuk tilawah Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonannya, bahkan sebelum ia memanjatkan permohonan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya Al-Quran, betapa mulianya derajat orang yang membaca Al-Quran. Bahkan ia tidak perlu berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu isi hati kita. Oleh karena itu, orang yang rajin membaca Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan hajatnya, bahkan sebelum ia memintanya. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, pada bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, marilah kita bersama-sama memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak tilawatul Al-Quran kita. Apabila kita ingin menghatamkan Al-Quran sekali, maka tentu saja kita harus membaca 1 juz dalam 1 hari di bulan Ramadan. 1 juz itu tentu tidaklah berat. 1 juz itu kalau dalam Al-Quran Khot Usmani Toha itu sekitar 20 halaman. Kecuali juz 30, juz 30 22 halaman. Maka kalau kita bagi pada setiap waktu sholat, kita bisa membaca 4 halaman Al-Quran. Hanya 4 halaman Al-Quran, tidak akan sampai 5 menit. Maka insya Allah nanti di penghujung bulan Ramadan, saat kita menghatamkan Al-Quran, maka pada saat itu 60.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Hadirin sidang jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, agar kita dapat menjadi golongan sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh bacaan Al-Quran kita, menerima seluruh amalan kita pada bulan Ramadan ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.